Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur pertama-tama mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk terus beribadah, terus bersolawat, terus mengingat atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dan tak lupa solawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang. Melanjutkan pembahasan kemarin kita sudah membahas mukadimah dari kitab Hikam. Nah, sekarang melanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu ada hikmah pertama dari kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid dharaini amin. Di pasal pertama ini kita baca bareng-bareng. Ada bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'indal wujudi dzalal. Nah, ini di sini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mengatakan bahwa seorang hamba yang menginginkan kesuksesan di akhirat bergantung kepada amalnya. Nah, ini kira-kira gimana nih kalau kita bergantung kepada amal? Nah, ini maka di pasal awal dijelaskan min alamatil i'timadi 'alal amal, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dari ciri dari bergantungnya seseorang kepada amal adalah nuqsanur raja' indal wujudiz zalal, yaitu berkurangnya harapan ketika tergelincir pada kemaksiatan, ketika tergelincir pada kesalahan. Gimana nih maksudnya nih? Nah, ini dijelaskan dalam kitab, dalam syarahnya beliau, min alamatil i'timadi 'alal amal, dan dari ciri-ciri bergantungnya, berpegang teguhnya, atau bergantung seseorang ini bergantung kepada amal, yaitu amalul jawarih min salat au azkar wa ghairuha. Ya, ini adalah amal jawarih. Jadi amal jawarih ini amal-amal yang dilakukan oleh anggota badan kita. Misal ada salat, tadi itu dijelaskan salat. Terus wa azkar dan zikir, sholawat, itu termasuk dari amal-amal jawari. Dan bisa juga amal jawari ini adalah tadi bersedekah, kemudian berzakat. Nah, itu amal-amal jawari, jadi yang dilakukan secara zahir oleh anggota badan kita. Nah, seseorang yang bergantung kepada amalnya, misal saya nih diberi kelebihan sama Allah, kekayaan, maka saya ingin masuk surga dengan sedekah saya. Nah, itu namanya bergantung dengan amal. Jadi menginginkan keselamatan akhirat lewat dengan bergantung kepada amal kita. Lanjut. Wal mu'tamadu 'ala zalikal 'ibad wal muridun fal awwalu ya'tamidu 'alaiha fid dukhulil jannah. Nah, ini disebutkan al mu'tamadu, orang yang bergantung, hamba yang bergantung, dan murid. Murid ini bisa santri, orang-orang yang mencari ilmu. Jadi hamba dan orang-orang yang mencari ilmu itu ketika mereka bergantung alaiha, kepada amal jawarih mereka, ya tamaduna alaiha fid dukhulil jannah. Jadi mereka tuh bergantung kepada amal mereka karena ingin masuk surga. Jadi misal saya tadi suka bersedekah, mengharap lewat amal tersebut saya ini bisa mendapat kunci surga, bisa masuk ke dalam surga. Nah, itu tadi ciri yang pertama itu adalah ketika orang itu
bergantung kepada amalnya karena ingin mendapatkan kedudukan di surga, ingin selamat dari azab neraka. Wa tana'amu fiha. Nah, itu deh lanjutannya tuh, dan menikmati surga. Jadi udah mau masuk surga, menikmati surga. Wan najatu min azabillahi ta'ala wal akharun, dan ingin selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia orang-orang yang bergantung kepada amalnya, yaitu disebutkan sudah mana bersedekah, rezekinya dari Allah, diberikan Allah, tapi sama Allah hitungan. Dia menyedekahkannya lagi dengan niat, bukan rezeki ini dari Allah saya kembalikan kepada Allah, tapi rezeki ini dari Allah saya mau beli tiket surga. Nah, ini dia yang harus kita perbaiki dalam beramal kita. Jadi beramal kita harus karena mencari ridho Allah, bukan karena ingin mendapatkan surga, bukan karena ingin merasakan nikmat surga, bukan karena ingin terbebas dari siksa neraka. Nah, lanjutannya, ketika nuqsanur raja ay raja'u fillahi ta'ala ay yudkhilahul jannah. Nah, ketika mereka mengharapkan, hamba-hamba ini mengharapkan ganjaran agar mereka bisa masuk surga lewat amal tadi ini, adalah raja'uhu, mereka mengharapkan ganjaran tersebut fillahi, kepada Allah Ta'ala, ayyudkhilahu, untuk Allah ini memasukkan hamba al-jannata, ke surga, lewat jalur sodakohnya tadi misal. Wa yunjihi, dan menyelamatkan si hamba tersebut minal azabi, dari azabnya Gusti Allah. In kana minal ibad aw yusilahu ilal matlubih. Nah, ini apa namanya, ketika si hamba ini menginginkan sesuatu, itu indal wujudiz zalal bi an tasdiru minhu ma'siyatun kazina wa ghaflah 'anillahi ta'ala wa taraka awrad. Wa min alamati kaunihi min al-'arifin fana'uhu min an nafsih. Nah, ini dia tadi apa namanya, berkurang harapannya seorang hamba itu ketika dia menggantungkan harapannya untuk masuk surga lewat tadi sedekah. Ketika mereka sudah tergelincir dalam satu kemaksiatan, sudah hilang, putus harapannya, berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tergelincir dalam kemaksiatan. Misal perumpamannya ada orang yang ahli sedekah, mereka ini sedekah terus ke anak yatim kah, ke fakir miskin kah, tapi ada suatu waktu dia ini tergelincir dalam kemaksiatan, sombong. Rata-rata orang yang diberi kelebihan, terus mungkin ada merasa, oh saya ini sudah bisa, merasa sudah mampu, merasa sudah bisa bersedekah, itu yang harus dihati-hati gitu. Jadi hati ini harus selalu merasakan bahwa semua ini gerak Allah, sedekah ini Allah yang memberikan rezekinya, Allah yang menggerakkan hati ini untuk bisa bersedekah, maka dikembalikan lagi kepada Allah sedekah tersebut. Jadi tidak ada bagi kita ini tempat bahwa kita yang melakukan. Kita harus menyadari bahwa semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Nah, mungkin kita cukupkan pembahasan pada saat ini, nanti dilanjut di pertemuan selanjutnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Nyuwun ridona sareng hampuntenna. Kinten-kinten tiasa dihampunten sadayana bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah, kita tutup sasarangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.